Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 28 Maret 1993, seorang perwira polisi bernama Badar telah membuat laporan resmi orang hilang di kantor polisi tempat dia bertugas. Dia menyatakan bahwa seorang teman dekatnya bernama Ruba telah menghilang sejak 2 minggu sebelumnya. Badar merasa bertanggung jawab untuk mencarinya karena Ruba bukan hanya merupakan teman, tetapi juga merupakan salah satu TKW yang berada di bawah sponsorship dari perusahaan penyalur TKW milik Ibu Badar. Dan pria berusia 34 tahun itu merasa sangat khawatir jika seandainya telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Ruba. Di Kuwait, melarikan diri dari sponsor dan agen sudah menjadi hal yang lumrah karena banyak pekerja yang mengalami perlakuan buruk, terutama dari atasan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera kabur. Hanya saja setelah berhasil melarikan diri, walaupun mereka tinggal secara legal, namun akan sulit mendapat pekerjaan dengan gaji yang sesuai. Kepolisian telah berulang kali mendapat banyak laporan yang serupa, tetapi sayangnya tidak mendapat perhatian serius dari pihak keamanan. Namun kasus kali ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih serius, yang menurut Badar sebelum menghilang, Ruba berencana akan kembali ke Suriah karena merasa kangen pada keluarga serta anak-anaknya. Seminggu kemudian, seorang pengacara bernama Jasim yang sedang berlayar dengan kapal pesiar pribadinya tiba-tiba melihat sesuatu yang terombang-ambing di kejauhan dan tampak seperti tubuh manusia. Dengan penasaran, bersama teman-temannya mereka mendekat untuk memastikan, dan semua orang sangat kaget ketika melihat benda tersebut adalah jasad manusia yang terikat dengan tali. Hal ini membuat Jasim serta rekan-rekannya ketakutan dan mereka pun menghubungi polisi penjaga pantai untuk melaporkan temuan itu. Tidak lama setelahnya, para petugas yang tiba di lokasi segera memblokir area sambil menunggu kedatangan para forensik. Yang berdasarkan pemeriksaan sementara, diketahui bahwa korban telah berada selama berminggu-minggu di dalam air. Tubuhnya telah membengkak dan membusuk yang menyulitkan petugas untuk melakukan identifikasi. Sehingga agar identitas korban cepat diketahui, mereka pun segera mengirimnya ke rumah sakit. Walaupun tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat buruk, namun dokter berhasil melakukan identifikasi dengan memeriksanya melalui sidik jari, yang pada akhirnya diketahui jika korban adalah Ruba yang telah dilaporkan hilang sejak 3 minggu sebelumnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi pun mendatangi apartemen milik Ruba, yang di sana mereka menemukan paspor berkebangsaan Suriah. Melihat dari paspor tersebut, sepertinya wanita itu tidak berencana untuk meninggalkan Kuwait, sedangkan semua pakaian serta barang-barang pribadi masih tersusun rapi di tempatnya. Ketika polisi menanyai beberapa rekan Ruba sesama TKW, mereka mengatakan bahwa Ruba seorang wanita pekerja keras yang bekerja untuk membiayai keluarga. Dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang tinggal di Suriah. Tetapi sejak belakangan waktu, wanita itu memiliki hubungan dekat dengan Badar. Polisi yang melakukan investigasi tentu saja mengenal siapa Badar yang merupakan salah satu dari rekan mereka. Selain seorang perwira, pria tampan itu dikenal sebagai orang kaya. Bahkan selain dirinya, adik Badar yang bernama Hatim juga bekerja sebagai polisi dengan pangkat yang lebih rendah. Ibunya pemilik agensi penyalur TKW terbesar di kota itu, dan keluarga mereka sangat terkenal hampir tidak tersentuh hukum. Dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, sang detektif pun mulai berhati-hati karena tidak ingin melakukan pemeriksaan dengan sembarangan. Setelah penemuan jasad tersebut, detektif segera memeriksa catatan keluar masuk dari kapal-kapal pesiar di dermaga yang berlayar dari pelabuhan terdekat pada hari perkiraan kematian korban. Di sana mereka menemukan sebuah kapal bernama Sani yang merupakan milik Badar dan berlayar pada hari yang sama, tepat saat dia melaporkan kehilangan Ruba ke kantor polisi.
Polisi pelabuhan memberitahu sang detektif bahwa Badar tiba di pelabuhan pada larut malam dengan ditemani oleh beberapa pria dan 2 orang wanita. Ketika Badar sedang mengisi bahan bakar kapalnya, sang petugas pun datang menghampiri. Dia berusaha menghentikan agar mereka tidak berlayar pada laut lepas di malam hari karena saat itu kondisi laut sedang memiliki ombak yang sangat besar. Tetapi alih-alih mendengar saran tersebut, mereka justru bersikeras dan mengatakan bahwa Badar adalah polisi investigasi yang tahu apa yang dia lakukan. Informasi ini menimbulkan kecurigaan bagi para detektif, terutama setelah mendapat info dari forensik yang mengatakan bahwa kematian Ruba diperkirakan terjadi sekitar waktu yang sama dengan laporan hilang yang dibuat oleh Badar. Mereka merasa curiga bahwa di malam itu Badar dan teman-temannya telah melemparkan korban ke dalam air. Dan laporan yang dibuatnya hanyalah sebagai upaya untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya. Mengingat jika Badar juga seorang polisi berpangkat tinggi, sehingga mereka merasa khawatir jika berita tersebut akan bocor melalui rekan-rekan penyidik lainnya. Dan sang detektif pun memutuskan akan melakukan penyidikan secara rahasia. Beberapa waktu kemudian, salah seorang penyidik mendapat temuan baru. Jika di malam kejadian, ada seorang dokter yang sedang bertugas di rumah sakit, sempat menghubungi polisi untuk memberitahu tentang kecurigaan mereka terhadap seorang pasien wanita bernama Abir. Wanita itu datang bersama Kamal suaminya, yang juga seorang perwira militer dan teman dekat Badar. Dia datang untuk mengobati luka di pahanya, namun ketika dokter bertanya apa penyebab lukanya, wanita itu mengatakan bahwa dia baru saja terjatuh dari tangga di rumahnya. Tetapi tidak seorang pun yang percaya karena luka itu terlihat jelas akibat dari hantaman benda keras. Dan untuk memastikannya, mereka pun membawa Abir ke ruang pemeriksaan. Namun ketika polisi tiba untuk memeriksa laporan sang dokter, tiba-tiba mereka menerima panggilan telepon yang berasal dari Badar dan istrinya Sarah. Wanita itu mengatakan bahwa dia mengenal Abir dan suaminya dengan sangat baik, serta meminta para polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan dari para dokter. Dan karena yang menelpon adalah komandan beserta istrinya, sehingga para petugas tidak menanyai Abir lebih lanjut dan membiarkan pasangan itu pulang setelah mengobati semua luka-lukanya. Berdasarkan info tersebut, detektif pun mulai memeriksa latar belakang Badar serta teman-temannya, yang dari beberapa sumber, pada akhirnya rahasia kehidupan Badar pun mulai terungkap. Badar dan Ruba saling mengenal sejak 2 tahun sebelum kejadian. Saat itu, Ruba datang ke kantor polisi atas sebuah kasus pertengkaran dan dilaporkan oleh seorang wanita bernama Hiba. Badar yang saat itu menangani laporan serta bertanggung jawab atas kasus itu berusaha untuk mendamaikan keduanya, sehingga masalah pun terselesaikan dengan baik tanpa harus berakhir di pengadilan. Yang karena hal inilah, pada akhirnya hubungan Badar dan Ruba menjadi dekat hingga berkembang menjadi pasangan kekasih. Karena Badar telah menikah, sehingga Ruba pun menjadi wanita simpanan. Hubungan gelap tersebut berjalan dengan baik tanpa pernah ketahuan oleh keluarganya. Badar sendiri sangat terobsesi dengan sang kekasih, yang walaupun tidak secantik istrinya dan sedikit lebih tua, tetapi karena servisnya sangat hot, sehingga pria itu berusaha memastikan bahwa Ruba tidak akan pernah meninggalkannya. Untuk menjaga agar Ruba selalu berada di sisinya, dia bahkan memindahkan Ruba dari agensi TKW asalnya ke agensi milik ibunya dan menempatkannya di sebuah apartemen pribadi. Sejak saat itu, Ruba tidak perlu bekerja lagi, yang secara langsung hal ini menjadikan Badar secara hukum sebagai wali Ruba di negara itu. Dan dengan begitu, tidak seorang pun yang akan menghalangi kapanpun mereka ingin bertemu atau saling servis cuci kolong. Selama berpacaran, hubungan mereka terlihat sangat romantis. Mereka tampak saling jatuh cinta serta selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Badar bahkan tanpa malu membawa Ruba untuk jalan-jalan, liburan, dan juga bersenang-senang. Keduanya bahkan sering kali berfoto untuk mengabadikan momen kebersamaan itu. Namun hubungan mereka mulai bermasalah akibat rasa cemburu di antara keduanya. Mereka bahkan saling tuduh telah berselingkuh, sehingga sering kali terjadi pertengkaran.
Dalam penyidikan lainnya, detektif mengetahui jika Badar adalah orang yang sangat kejam. Bila tersinggung atau bermasalah dengan seseorang, dia akan menyerang serta menghina lawannya. Selain itu, Badar juga seringkali mengancam akan memenjarakan orang tersebut, yang dengan pengaruh serta koneksinya, hal itu bisa saja terjadi. Pada orang-orang, dia bahkan mengaku jika nasib serta kematian mereka berada di tangannya, yang ketika mendengar hal ini, detektif pun segera meminta surat penggeledahan resmi agar bisa memeriksa kapal pesiar milik Badar. Di sana mereka menemukan seutas tali yang sama, seperti yang diikatkan pada tubuh korban, serta sejumput rambut milik korban, yang hal ini sudah cukup sebagai bukti untuk menangkap Badar. Namun karena detektif merasa takut jika Badar akan melarikan diri setelah mendengar temuan tersebut, sehingga alih-alih menangkapnya, mereka justru menghubungi Badar. Sang detektif pun memintanya untuk datang ke kantor dengan alasan untuk menandatangani beberapa surat yang merupakan bagian dari prosedur atas laporan orang hilang yang pernah diajukannya. Saat tiba di kantor, rekannya segera menangkap dan menahan Badar sambil menunggu proses penyidikan lanjutan. Badar dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak masuk akal jika seorang polisi seperti dirinya telah melakukan kejahatan semacam itu. Dan mengenai tali yang ditemukan, dia beralasan jika semua kapal pesiar lainnya tentunya memiliki jenis tali yang sama di kapal mereka. Menurutnya keberadaan tali tersebut bukanlah merupakan bukti kesalahannya. Sedangkan soal rambut yang ditemukan di kapal, Badar mengaku telah menjalin hubungan dengan banyak wanita, yang semuanya selalu diajak jalan-jalan dengan menaiki kapal tersebut, yang salah satunya adalah Ruba, sehingga tidak aneh jika rambutnya ditemukan di kapal itu. Tidak lama setelahnya, detektif juga menahan Abir dan Kamal yang ternyata merupakan teman dekat Badar. Sepanjang interogasi berjalan, pasangan ini bersikap sangat kooperatif. Mereka mengakui jika malam itu berada di kapal Badar bersama dengan adik laki-laki Badar yang bernama Hatim serta sopir Badar bernama Salim yang berkebangsaan Iran. Menurut pengakuan Abir, mereka mengenal Badar dan Ruba di beberapa pesta yang diadakan oleh orang tua Kamal. Mertuanya sering mengadakan pesta kecil yang tentunya penuh dengan alkohol serta tari-tarian. Sejak awal perkenalan, pasangan ini telah menyadari jika Ruba sering menjadi korban KDRT karena di tubuhnya terdapat beberapa luka lebam. Tetapi di luar semua itu, keduanya tampak saling mencintai. Yang terjadi sebenarnya, setelah beberapa waktu berpacaran, Badar memperkenalkan Ruba pada salah seorang rekan bisnisnya sebut saja bernama Ehsan. Demi lancarnya bisnis mereka, dia bahkan dengan sukarela membiarkan pria itu ikut menikmati tubuh Ruba. Walaupun pada awalnya Ruba merasa keberatan, namun karena tidak punya pilihan lain, sehingga percintaan di antara mereka berubah menjadi cinta segitiga. Namun ketika mengetahui jika Ruba lebih nyaman bersama Ehsan, Badar pun mulai merasa cemburu. Begitupun dengan Ruba yang tidak terima ketika mengetahui Badar juga bercinta dengan seorang wanita Lebanon yang bekerja sebagai penata rambut. Tetapi Badar menolak tuduhan itu dan memaksa Ruba agar lebih mengutamakannya. Akibatnya, mereka sering kali bertengkar dan Badar mulai melakukan KDRT serta mengancam akan membunuhnya. Hingga pada satu waktu, Ruba menyatakan keinginannya untuk putus saja. Tetapi permintaan tersebut tentunya ditolak oleh Badar yang justru ingin menjadikan Ruba sebagai istri kontraknya. Ruba yang tidak tahan tentunya menolak permintaan itu. Yang lagi-lagi, dia pun harus mengalami KDRT hingga babak belur. Tidak tahan dengan segala siksaan, dia pun memilih untuk kabur dan menginap di rumah temannya. Setelah selama 3 hari hanya berdiam diri, Ruba pun mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri dan bermaksud untuk mengajukan keluhan atas Badar. Namun karena tidak berhasil menemukan petugas yang berwenang, salah seorang petugas lainnya meminta Ruba agar mendatangi kantor agen kementerian untuk meminta tanda tangan dan kembali keesokan harinya. Tetapi sayangnya, sekali lagi dia tidak berhasil menemukan petugas jaga. Karena di hari itu, dia telah bolak-balik sebanyak 3 kali mencari para petugas yang semuanya tidak berada di tempat,
sehingga Rubah pun memutuskan untuk tidak jadi membuat laporan. Ketika Badar mengetahui jika dirinya akan dilaporkan, seketika pria itu menjadi murka. Dia tidak ingin nama baiknya tercoreng dan perselingkuhan segitiga di antara mereka ikut terbongkar. Sehingga untuk mengatasi Rubah, dia pun mulai mengatur rencana akan membunuhnya di atas kapal dan membuang jasadnya ke laut lepas. Beberapa jam sebelum kejadian, Badar yang baru saja pulang bermain cinta dengan wanita lain, saat itu mengajak Hatim, Abir dan Kamal untuk mendatangi apartemen milik teman Rubah. Dalam perjalanan, Badar yang telah mabuk mengeluh tentang permasalahannya dengan Rubah. Namun semua keluh kesahnya tidak dianggap serius dan mengira jika pria itu hanya sedang galau berlebihan. Setibanya di sana, dia meminta Abir dan Kamal menjemput Rubah. Rubah yang tidak ingin membuat keributan dengan terpaksa mengikuti mereka turun ke parkiran. Saat itu Abir melihat dengan jelas ada banyak lebam kemerahan baik di wajah maupun di tubuh Rubah. Saat itu Rubah hanya menurut ketika dibawa kembali ke apartemennya, yang di sana Badar kembali minum-minum dan mengajaknya melakukan happy ending hingga berkali-kali sebelum akhirnya kembali bergabung di ruang tengah untuk minum-minum bersama teman-temannya. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Badar mengajak mereka untuk pergi berlayar yang ide tersebut disetujui oleh semua orang. Namun saat telah berada di dalam mobil, Rubah yang ketakutan dengan ancaman pembunuhan yang dulu pernah dikatakan Badar seketika membatalkan rencana untuk ikut. Namun ketika akan turun dari mobil, Abir berhasil meyakinkan agar Rubah ikut bersama mereka. Tetapi keadaan tenang itu hanya berlangsung sementara. Karena setibanya di dermaga, Rubah dan Badar mulai kembali bertengkar yang dimana Rubah memaki-maki dan menghina Badar dengan berbagai perkataan menyakitkan. Perkataan Rubah yang sangat kasar membuat Badar dan Hatim menjadi sangat marah, sehingga mereka pun secara bergantian memukul serta menendang Rubah yang membuat wanita itu terjatuh. Abir dan Kamal yang sangat kaget saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya terdiam ketika melihat Hatim menyeret Rubah naik ke atas kapal dan membawanya masuk ke dalam kamar. Setibanya di dalam, pria itu menodongkan senpi ke kepala Rubah yang saat itu sempat dilerai oleh Salim yang merupakan sopir pribadinya. Tetapi alih-alih mendengar saran Salim, Hatim justru mendorong pria itu dan bersama dengan Badar, mereka pun membuka semua pakaian Rubah dan mengikatnya dengan tali tambang. Setelahnya Badar memaksa Salim untuk memperkosa Rubah yang perintah tersebut ditolak oleh sang sopir. Karena Salim menolak untuk melakukannya, Badar dan Hatim pun mulai menarik kaki Rubah yang telah terikat pada tali untuk dihubungkan dengan batangan besi yang tentunya bertujuan agar tubuhnya tenggelam dalam air. Namun karena kapal yang bergoyang-goyang, Badar dan Hatim membutuhkan bantuan untuk melempar tubuh tersebut. Mereka pun meminta bantuan pada Abir, namun saat wanita itu akan mendekat, tiba-tiba kapal kembali bergoncang sangat kencang. Dan akibatnya, Rubah yang terlepas dari pegangan Badar dan juga Hatim seketika terjatuh ke dalam laut. Sedangkan Abir terbentur ke pagar yang memiliki besi menonjol tajam, sehingga paha wanita itu terluka parah yang menyebabkan cairan merah berserakan di mana-mana. Melihat kondisi sang istri, dengan cepat Kamal membalut lukanya menggunakan pakaian milik Rubah yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan. Dia pun meminta Badar untuk kembali ke dermaga agar bisa membawa Abir ke rumah sakit. Badar pun menuruti permintaan tersebut, tetapi sebelum mereka berpisah, dia pun mengancam semua orang untuk tutup mulut. Dan siapapun yang berniat akan melaporkannya, maka orang tersebut juga akan bernasib sama seperti Rubah. Kamal yang diinterogasi di ruangan lain mengaku tidak berani melapor pada polisi karena khawatir jika Badar dan Hatim akan menghabisi mereka. Terutama di saat itu, Badar terlihat sangat gelisah dan Hatim juga memiliki senpi, sehingga dia bisa saja menghabisi mereka di saat itu. Namun ketika detektif mengkonfrontasi Badar dengan pengakuan kedua temannya, dia justru berbalik menuduh Abir dan juga Kamal yang merupakan sebagai otak pembunuhan Rubah. Menurutnya dia dan Hatim hanya berusaha membantu membawa wanita itu ke kapal, dan pasangan itulah yang melempar Rubah ke lautan karena di antara Abir dan Rubah pernah terjadi pertengkaran. Sepanjang persidangan berjalan,
Badar dan Hatim berusaha menyalahkan Abir dan suaminya. Namun pasangan itu tetap dengan pengakuan mereka jika Badar adalah pelakunya. Dan dalam persidangan akhir, Badar divonis hukuman mati, sedangkan kelima pelaku lainnya masing-masing divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. 3 tahun kemudian, Badar menjalani eksekusi dengan cara digantung, dan dia melakukan sholat 2 rakaat yang merupakan sebagai permintaan terakhirnya. Pada keluarganya, Badar meminta agar mereka melunasi hutang-hutangnya dan bersedekah demi ketenangan jiwanya.